Bab 1177, Tuan kembali. Lin Yu sangat gembira saat mendengar suara itu. Dia sepertinya tidak mendengar keanehan dalam suara Li Zenseng. Dia berkata dengan cemas, "Bagaimana kabarnya? Bukankah dia terluka? Bagaimana dengan Rose? Apakah Rose sudah kembali?" Kali ini dia meminta Paman Chun Seng dan Kiuman untuk pergi ke Changqing daripada dia, hanya untuk membantu menyelamatkan Rose kembali. Jadi dia sedikit bersemangat ketika menerima telepon dari Li Zenseng, mengetahui bahwa karena kepala botak besar hanya 2 atau 3 kembali hidup di siang hari, Mawar sangat mungkin untuk diselamatkan. Ya, Tuan Ayah, dia menderita beberapa luka kulit, tapi masalahnya tidak besar. Setelah mengoleskan salep hemostatik penghasil otot, hampir sembuh. Li Zenseng berkata dengan serius, "Rose juga telah dijemput, dan Bailey yang bersama Rose juga mengikuti." Sungguh, hebat, hebat. Ketika Lin Yu mendengar bahwa Rose kembali, dia hampir menari dengan kegirangan, dan bertanya dengan cemas, "Bagaimana dengan Rose? Apakah dia menderita luka?" "Luka? Ini bukan masalah besar, tapi..." Li Zenseng tiba-tiba ragu-ragu ketika dia berbicara, seolah dia tidak tahu bagaimana mengungkapkannya untuk sementara waktu. Mendengar apa yang dia katakan, wajah Lin Yu tiba-tiba berubah, dan dia bertanya dengan cemas, "Tapi apa? Saudara Li, apa yang terjadi dengan Rose? Saya tidak tahu ini dengan jelas. Ini mungkin tidak optimis menurut kami, tapi mungkin bukan masalah besar di depan mata Anda." Li Zenseng berkata dengan suara yang membosankan, "Bagaimanapun, kamu harus segera kembali secepat mungkin. Kita semua ada di rumah sakit sekarang." "Oke, saya akan kembali sekarang." Lin Yu buru-buru menyetujuinya, lalu menutup telepon dan bergegas keluar, karena Han Bing pergi, dia harus naik taksi dan langsung pergi ke rumah sakit. Dia selalu diganggu di sepanjang jalan, dia tahu bahwa mendengarkan nada Li Zenseng, jelas bahwa Rose tidak kembali tanpa cedera. Semakin dia memikirkannya, semakin dia cemas, dan dia terus mendesak pengemudi untuk mengemudi lebih cepat dan lebih cepat. Setelah sampai di aula medis, dia bergegas keluar dari mobil dan bergegas ke aula medis dalam sekejap. Dia segera bergegas ke aula. Pada saat ini, orang-orang di aula sangat rapi dan rapi. Chun Seng dan Kiuman semua hadir. Pada saat ini, Chun Seng dan Kiuman sedang duduk di depan sosok, dan paman mereka yang botak. Yang mengejutkan Lin Yu adalah Dou Xingyi ada di sana saat ini. Setelah melihatnya, dia buru-buru bangun dan memanggil guru. "Tuan, Anda kembali, Anda telah bekerja keras." Lin Yu mengangguk ke arah Dou Xingyi. Ketika dia melihat kepala botak besar, matanya tiba-tiba cerah. Dia bergegas ke depan, melihat kepala botak besar, dan bertanya dengan nada prihatin, "Apakah tidak ada yang salah denganmu? Apakah kamu terluka?" "Tidak apa-apa, semuanya kecil." Kepala botak besar itu menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh, lalu menghela napas, dan berkata tanpa daya, "Hanya orang tua itu. Aku benar-benar malu padamu. Aku tidak bisa menangani hal-hal yang kamu percayakan kepadamu. Paman Tuan, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik, setidaknya menyelamatkan saudari Rose itu hidup-hidup." Chun Seng buru-buru berkata, "Kamu telah melakukan yang terbaik, dan beberapa hal berada di luar kendali kamu." Mendengar Chun Seng mengatakan bahwa Rose masih hidup, ekspresi Lin Yu tiba-tiba tidak dapat membantu, tetapi segera dia mengangkat hatinya lagi, dan buru-buru bertanya, "Di mana Rose? Di mana Bailey? Bagaimana dengan orang-orang?" "Ruang batin." Li Zenseng buru-buru berkata, "Bailey menemani Rose." Lin Yu buru-buru berbalik dan melangkah ke pintu ruang dalam, mengulurkan tangan untuk mendorong pintu, tetapi sebelum tangannya menyentuh pintu, dia tiba-tiba berhenti di udara, dan detak jantungnya menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Pada saat ini, ada sedikit rasa takut di hatinya. Dia takut dia mendorong pintu dan melihat Mawar dengan lengan hilang dan kaki patah, atau Mawar yang buta seperti Xiaozi sebelumnya. "Pak, ada apa?"
Ketika Li Zhensheng dan yang lainnya melihat Lin Yu tiba-tiba berhenti di tempatnya, mereka tidak bisa tidak bertanya-tanya. Lin Yu menggelengkan kepalanya dengan lembut, lalu menarik napas dalam-dalam. Lalu dia mengulurkan tangan dan membuka pintu. Apa yang kamu lihat adalah sosok yang duduk di kursi tepat di depanmu. Saat Lin Yu membuka pintu, sosok ini terbanting seperti sengatan listrik. Dia melompat, sambil masih memegang belati tajam di tangannya, melengkungkan tubuhnya untuk menghadapi Lin Yu, dan membuat gerakan siap untuk menyerang. Lin Yu melihat lebih dekat dan menemukan bahwa orang ini adalah Bai Li. Pakaiannya sedikit kotor, dan ada beberapa noda darah kering di borgol dan kerahnya. Tetapi karena mereka adalah pakaian gelap, itu tidak terlalu menyolok. Lin Yu mengerutkan kening tanpa sadar, bertanya-tanya dalam hatinya, bertanya-tanya mengapa Bai Li mengenakan gaun seperti itu dan kembali ke ibu kota. Setelah melihat bahwa orang di sini adalah Lin Yu, tubuh ketat Bai Li mengendur, tetapi tidak banyak perubahan ekspresi di wajahnya, dan dia berkata dengan ringan, "Kamu kembali. Saudara Bai Li, lama tidak bertemu." Lin Yu mengangguk padanya, menyapa, lalu berbalik untuk melihat ke tempat tidur di sebelah kursi. Hatinya tiba-tiba bergerak, karena saat ini itu adalah Mawar yang tergeletak di tempat tidur. Aku melihat Rose memakai stoking merah dan hitam yang biasa dia pakai. Itu juga agak kotor, dan ada noda darah kering di tubuhnya, tapi dari wajah telanjang, leher dan telapak tangannya, dia tidak ada luka yang terlihat jelas, terutama wajahnya yang menawan dan lembut dibandingkan dengan yang sebelumnya, tidak ada yang aneh, dan waktu hampir tidak meninggalkan jejak sama sekali. Satu-satunya perbedaan adalah dia tidur dengan mata tertutup saat ini, sehingga orang tidak bisa melihat matanya yang menawan. Sebaliknya dia merasa bahwa dia sedikit lebih pendiam dan anggun saat ini. Lin Yu tidak bisa menahan nafas lega ketika melihat Rose. Pada saat yang sama, dia sedikit bingung. Dia berpikir bahwa tidak ada yang salah dengan Rose. Mengapa nada bicara Li Zhensheng begitu serius? Tapi segera wajahnya tiba-tiba berubah tiba-tiba, memikirkan Xin Yi di luar, sepertinya menyadari sesuatu, dan buru-buru bertanya kepada Bai Li, apakah dia tertidur, atau dia pingsan dalam keadaan koma. Koma. Bai Li berkata dengan suara yang dalam, menoleh dan melihat Mawar di tempat tidur, kekhawatiran yang tak terkatakan di matanya sangat ingin. Hati Lin Yu bergetar ketika dia mendengar ini, dan dia bergegas ke tempat tidur, meletakkan tangannya di pergelangan tangan Rose, dan mengambil denyut nadi Rose. Jangan khawatir, meskipun situasi Sister Rose saat ini agak serius, di mata guru, ini seharusnya bukan masalah besar. Pada saat ini, Xin Yi masuk dari pintu dan bergegas ke Bai Li dengan suara rendah. Ada kilatan cahaya di matanya, seolah-olah ada jejak cinta yang tak terlihat. Bai Li tidak mengatakan apa-apa. Setelah beberapa saat, melihat Lin Yu tidak berbicara, dia tidak bisa membantu tetapi bertanya dengan tergesa-gesa, bagaimana situasinya? Apakah itu akan mengancam nyawa? Bisakah aku tetap bangun?